Oke, untuk soal berikut, mekanisme ini kecepatan titik E itu diketahui, yaitu VE itu 4,57 meter per detik. Yang ditanyakan adalah kecepatan titik D. Jadi kecepatan titik D di sini yaitu pada peluncur yang meluncur sepanjang horizontal. Kemudian yang pertanyaan berikutnya adalah berapa kecepatan sudut omega 3 dan omega 5. Nah, pertama nih, kecepatan ini titik E yaitu vertikal kita gambarkan melalui kutub nih, kutub O2 aksen. Jadi kita gambarkan vertikal diskalakan ya. VE diskalakan katakanlah sampai ini, titik ini. Ini besarnya VE. Nah, titik ini berarti adalah titik E aksen. Kemudian melalui titik E aksen, jadi titik E dan titik C ini terletak pada batang punggung 5. Jadi C mempunyai kecepatan relatif terhadap E, demikian sebaliknya. Maka melalui E aksen kita buat garis tegak lurus CE. Jadi melalui E aksen kita buat garis tegak lurus CE. Nah, ini merupakan tempat kedudukan dari C aksen. Ini C aksen. Kemudian titik B. Titik B adalah berputar atau terletak di batang punggung 2, dia berputar terhadap O2. Maka kecepatan VB tegak lurus BO2. Maka dari kutub itu digambarkan ini adalah garis tegak lurus BO2. Jadi ini merupakan tempat kedudukan B aksen. Kemudian titik D ini terletak di peluncur. Nah, ini meluncur sepanjang horizontal. Maka kita gambarkan dari kutub O2 aksen yaitu garis horizontal. Nah, ini merupakan tempat kedudukan titik D aksen. Nah, untuk selanjutnya kita mencari titik-titik B aksen, C aksen, dan D aksen itu dengan sistem trial and error. Jadi coba-coba. Kita misalkan titik B aksen adalah di sini. Kemudian melalui B aksen ini, karena B dan C ini merupakan bagian dari batang punggung 3, maka kedua titik ini mempunyai kecepatan relatif satu terhadap yang lain, yaitu tegak lurus CB. Maka melalui B aksen kita buat garis tegak lurus CB. Nah, ini merupakan tempat kedudukan dari C aksen. Ini tadi tempat kedudukan C aksen, maka titik ini adalah titik C aksen. Kemudian antara C dengan D ini juga mempunyai kecepatan relatif. Maka dari C aksen kita buat garis tegak lurus DC atau CD. Jadi ini. Nah, ini merupakan tempat kedudukan D aksen. Nah, ini tadi merupakan tempat kedudukan D aksen. Ini juga, maka titik ini adalah titik D aksen. Nah, untuk selanjutnya, D aksen dan B aksen ini kita hubungkan. Mestinya, jadi karena B dan D ini juga terletak di 3, maka mestinya garis B aksen, D aksen ini juga tegak lurus DB. Nah, sekarang kita cek apakah segitiga ini B aksen, C aksen, D aksen ini adalah sebangun dengan segitiga BCD. Kalau sudah sebangun berarti posisi titik-titik ini tadi sudah betul. Tetapi kalau belum sebangun, maka kita perlu mencoba-coba lagi. Jadi B aksennya bisa digeser ke kanan atas maupun ke kiri bawah, sehingga nanti akan menghasilkan segitiga ini adalah sebangun dengan segitiga ini. Nah, untuk mencapai kesebangunan maka berlaku nih BC banding BD. Jadi ini BC banding BD sama dengan BC B aksen C aksen banding B aksen D aksen. Atau bisa pakai perbandingan yang lain, misalnya adalah BC banding CD
itu sama dengan B aksen C aksen banding C aksen D aksen. Nah, untuk selanjutnya, kalau ini segitiga ini sudah sebangun dengan segitiga ini, maka ini adalah dari kutub sampai ke titik B aksen adalah VB. Jadi kecepatan titik B, jadi VB. Dari kutub sampai C aksen ini adalah kecepatan titik C atau sama dengan VC. Dari kutub sampai titik D aksen itulah VD. Jadi kecepatan titik D. Nah, kemudian untuk mengetahui omega 3 dan omega 5 bisa kita lihat kecepatan relatif dari titik-titik yang berada pada batang penghubung yang kita tinjau. Jadi misalnya nih, batang penghubung 3, itu titik-titiknya yang ada misalnya antara C dengan B. Nah, sekarang kalau misalnya C-nya itu kita anggap bergerak, atau sedangkan B-nya itu diam, maka vektor kecepatan relatif C terhadap B adalah ini. Dari B aksen menuju ke C aksen. Jadi vektornya itu, vektor kecepatannya itu arahnya ke kiri bawah. Jadi sekali lagi, B-nya itu dianggap diam, C-nya yang bergerak, maka vektor kecepatan C relatif terhadap B adalah ini. Jadi vektornya ke kiri bawah. Maka kalau diterapkan di sini atau digambarkan di sini, maka vektor kecepatan C terhadap B itu berarti vektornya ke bawah, ke sana. Jadi ini diam, B-nya diam, C-nya ke bawah, maka batang penghubung 3 itu berputar berlawanan arah jarum jam. Atau misalnya antara D dengan C. Jadi D-nya kita anggap diam, C-nya yang bergerak, maka vektor kecepatannya itu dari D aksen menuju ke C aksen. Jadi ke sana. Ini vektor kecepatan relatif antara C terhadap D. Maka C-nya itu berarti bergerak ke kiri atas, D-nya dianggap diam, jadi batang penghubung 3 itu berarti berputar berlawanan jarum jam. Nah, untuk mengecek yang omega 5 sama caranya misalnya yaitu antara titik E dan titik C. Jadi kalau E-nya dianggap diam, C-nya yang bergerak, maka vektor kecepatan relatif antara E dan C adalah ini. Jadi vektornya dari E aksen menuju ke C aksen. Jadi C-nya yang dianggap bergerak, maka ini titik C itu berarti bergerak ke kanan bawah. Jadi ini, dari E aksen menuju ke C aksen. Jadi titik C bergerak ke kanan bawah. Yang ini diam, maka omega 5 itu berlawanan jarum jam. Jadi begitu.